Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Usmarlah Haji hadir kembali di program talkshow spesial Mak Bicara Makassar Bicara. Dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA adalah unit usaha PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau IPDC yang mengelola sirkuit Mandalika, dan MGPA bertanggung jawab atas penyelenggaraan event balapan motor dan event entertainment kelas dunia termasuk MotoGP Indonesia. Dan di studio kami sudah hadir 3 narasumber yang akan membahas atau memperbincangkan tentang MotoGP Indonesia 2025. Dan saya langsung memperkenalkan ketiga narasumber saya. Yang pertama mungkin ada Bapak Priyandi Satria selaku Direktur Utama MGPA. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana sampai di Makassar ini, Pak? Sampai ini udah siang ya. Dari pagi kita udah menghadap Pak Gubernur, Pak Wali Kota. Sejauh ini sambutannya sungguh sangat baik dan ya senang sekali antusiasme beliau membantu kami cukup. Baik, Pak. Sebentar kita akan bahas lagi lebih banyak tentang MotoGP kayak itu, Pak. Kemudian yang kedua, saya perkenalkan ada narasumber saya, ada Pak Samsul Purba selaku Wakil Direktur Utama MGPA ya. Saya langsung menyapa beliau. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Segar, Pak ya? Segar, ya. Semangat terus. Semangat terus. Oke, baik. Dan yang ketiga, yang paling cantik nih di studio nih, ada Ibu Gresita atau Mbak ya, Mbak Gresita Sihaan selaku stakeholder and PR ITDC. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Mbak Gres? Luar biasa. Saya panggil Mbak Gres aja ya. Boleh Mbak. Oke, baik. Nah, ketiga narasumber kita ini akan membahas tentang GP Hub Goes to Makassar untuk Indonesia GP sesuai tema kita kali ini. Dan tentunya saya langsung berbincang selama 30 menit ke depan seperti itu untuk memperbincangkan GP Hub Goes to Makassar untuk Indonesia GP. Mungkin yang pertama saya ke Pak Andi ya. Silakan. Pak Andi. Pak, bisa dijelaskan mungkin Pak, GP Hub Goes to Makassar untuk Indonesia GP hadir di Kota Makassar, Pak? Ya. Jadi kita selama ini dari sejak OSBK 2021, 22, MotoGP, OSBK, MotoGP lagi ya, sampai hari ini kita tracking pembeli regionnya dari mana aja. Iya. Jadi tahun lalu kita ambil datanya dari ticketing system. Makassar ini salah satu dari top 2-nya lah, 23 lah ya. Jadi dasarnya IP pembeli yang beli lewat HP, yang beli lewat rumah, ini kan sudah hampir semuanya sekarang trapnya bisa pakai IP ya. Iya. Jadi Makassar ini cukup besar sehingga kita memutuskan tahun ini kita mampir ke Makassar untuk kurun dengan Pak Gubernur, Pak Wali Kota, kemudian ada Ketua IMI Sulawesi Selatan. Dan tentunya kita juga bikin aktivasi nantinya di sini ya, supaya masyarakat sini tahu cara belinya gimana, keseruannya gimana, supaya penjualannya bisa jauh lebih baik. Oke, tadi Makassar juga menjadi salah satu kota pembeli terbesar, penggemar terbesar ya di MotoGP Mandalika ini, Pak. Nah, kalau seperti apa sih antusiasme masyarakat Indonesia menyambut gelaran MotoGP 2025 kali ini, Pak? Jadi kalau kali ini dengan tahun lalu bedanya satu ya. Kalau tahun lalu kita diskonnya rata dan di ujung malah kadang-kadang kita ada diskon segala ya. Namun di tahun ini kita sudah tegaskan bahwa kita akan kasih diskon gede-gedean mulai bulan Januari, Februari yang kita namakan early bird ya, itu 75%. Tambah jalan sekarang kita di sesi pre-sale 1 ya, diskonnya dari 75 turun jadi 50%, nanti akan turun terus ya, sehingga di ujungnya nanti di area-nya udah nggak ada diskon lagi. Jadi kita pingin siapa cepat dia dapat menikmati diskonnya. Cuma kalau mau nonton cuma nanti ya mungkin tiketnya tetap ada, cuman diskonnya sudah tidak. Ya lumayan ya kalau 75% berarti beli 2 ada bisa dapat beli 2 dapat 3 ya kalau di harga normalnya ya. Gitu ya. Jadi semakin hari semakin lama itu
semakin diskonnya kurang gitu Diskonnya ya. kurang Pak, dan ya. akan Iya. habis Habis. Resellnya ini Pak, event MotoGP Mandalika 2022 ini serta harga tiketnya ini Pak seperti apa ini? Ya, kalau sekarang dari tanggal 22 sampai tanggal 30 Maret ini kita buka booth di Nipah Mall ya. Di Pamol. Iya. Itu ada booth-nya untuk jualan tiket. Iya. Kemudian tentunya kita juga punya sosmed, kita punya website ya. Website kita themandalikagp.com. Itu di situ ada link, klik di sini untuk tiket ya. Nanti itu tinggal ada instruksinya bagaimana cara mendapatkan tiketnya. Nah, kalau tiketnya sendiri kayak tadi saya bilang ya, Iya. ini nanti detailnya juga ada di Pak Samsul ya. Cuman yang di saya nih contohnya nih yang populer nih, zona E, G, H, dan I. Iya. Dulu 400.000. 400.000. Sekarang kita jual 200.000. 200.000. Berarti turun 50% gitu ya, Iya, Pak, bulan ya. lalu masih lebih Murah. rendah daripada 200 lagi malah, ya kan? Premium Grandstand zona B, C, J, dan K. Ini yang cukup bagus karena di atasnya ada kanopinya tertutup ya. Oh iya, berarti ada yang lindungin gitu ya Pak ya. Iya. Sedikit. Ini juga 50%, dulu 800 sekian ribu, sekarang kita jual 450 Itu turun juga. Turun juga. Ya. Kemudian yang paling populer ini pas di depan pedok kita tuh ada grandstand A ya, A dan B, cuman yang A bener-bener pas di depan garasi pembalap, di depan garis start. Ini sekarang kita jual 875.000 dari 1.800.000 sebelumnya. Jadi ini ya 50% juga. Kemudian VIP luxury tent ini kita bikin tenda baru nih. Kalau dulu kita cuma ada satu tenda VIP, sekarang kita bikin macam-macam, ada di tikungan 1, gitu di ya. tikungan di zona D, F dan G ya. Ini kita jual 6.200.000. Ini barang baru, sebelumnya nggak pernah ada tenda ini, cuma karena di tahun lalu Pak Samsul punya ide bikin nyoba ya, ternyata tenda ini benar-benar di tikungan. Iya. Tontonannya juga beda nih, keseruannya beda ya. Berarti ada berapa tikungan? Ada 17 ya? kalau nggak Ada salah ya, yang Pak? dibangun sekarang di tikungan 1 di zona D, F dan G, itu juga berarti ada 4 Ada 4 titik 4 titik. yang dibangun tenda VIP ya. Jadi di dalamnya bisa nonton dengan AC seperti Royal dan Deluxe, namun fasilitasnya tidak semewah itu ya. Harganya juga bedanya jauh. Oke. Kemudian ada VIP Deluxe sendiri yang kita diskon dulu 15 juta, sekarang kita diskon menjadi 12 juta. Yang Oke. Deluxe memang tidak banyak sekali ya. Jadi kenapa kayak tadi ada VIP tent ini, kita ingin bikin tontonan bagi komunitas yang seru, bisa ngumpul satu ruangan rame-rame, tapi tidak semahal Royal atau Deluxe ya. Kalau yang Deluxe ini kan 12 juta, sementara tadi kalau luxury tent-nya bisa 6 juta ya. 6 juta. 6 juta ini rencananya sih kira-kira ruangannya 400 sampai 500 orang ya. Namun kalau komunitas ada yang mau 250, saya minta private ya, nanti kita dindingkan tuh. Jadi dia dengan teman-temannya komunitasnya sendiri, di dalamnya juga kita bisa branding komunitasnya dia, jadi gitu. dia seolah-olah nonton dari Nonton. bengkel garasinya dia, cuman lihat iya. di depannya ada balap. Berarti ada semacam Pembatas gitu ya, bukan tirai ya Pak ya? Bukan, itu beneran. Ya, Jadi, beneran. jadi kayak dinding beneran lah. Beneran ya. Jadi seolah-olah aduh saya nonton di MotoGP dengan dengan punya sendiri kayak gitu Iya, ya Pak ya. AC, dingin di dalam, makanan, minuman. Itu sudah Kemudian disiapkan. kalau bosen dia bisa keluar ke balkonnya. Ada Ya, grandstand-nya ada juga duduk. Iya, bisa duduk di luar. Itu- Saya sendiri udah nyoba ya, titik-titiknya memang karena ini bikinan temporary, jadi Pak Samsul bisa naruh di tempat yang dirasa cocok ya. Kemarin naruhnya pas di tikungan 1 ya, belum pernah ada orang nonton di situ, karena di tempat tenda kemarin ini ya bener-bener dari full speed ngeremnya nih ya di depan situ, Iya. ngelihat jatuhnya juga di depan situ gitu. Jangan jatuh ya Jadi- Pak ya. Jadi ya seru, beloknya juga di depan situ gitu. Oke. Jadi Luar ya biasa titik-titik ya. ini sangat menarik sekali buat saya. Oke, jadi ini sangat tiketnya ini bermacam-macam gitu Pak Iya. ya. Ini termasuk yang paling baru ini di titik-titik tikungan gitu Pak ya. Di titik-titik tikungan, malah di D tadi kita bisa dapat tikungan yang tikungan kanan, kiri, kanan ya. Jadi aksinya banyak.
Dan ini harganya juga semakin ini ya Pak, semakin banyak diskonnya ya. Ya kalau buat Dari setengah. Iya, Ya, kalau gitu. buat luxury tent ya harga segitu udah AC, makan di dalam, minumnya free flow gitu ya, buat saya sih menarik juga kalau nonton komunitas. Oke, baik, oke. Dan ya itu tadi harga-harganya ya pemirsa Fajar TV. Dan ini saya mau ke Pak Samsul Purba. Dari tadi nih manggut-manggut terus ini Pak Samsul, kayaknya banyak yang mau disampaikan ini. Pak, terkait dengan apa sih fasilitas eksklusif dalam gelaran MotoGP Mandalika 2025 ini Pak? Seperti apa fasilitas yang disiapkan? Ya, terima kasih. Iya. Melanjutkan apa yang disampaikan Oke. Pak Andi tadi. Ya, kalau selama ini andalan utama kita selain VIP Premier, ya ada VIP Deluxe ya. Iya. VIP Deluxe ini bangunan 3 lantai, tapi untuk spectatornya lantai 2 dan lantai 3. Oke. Ini memang kita desain dengan desain yang sangat bagus ya. Dan ini sudah ada sejak tahun 2022. Dua ya. Kalau teman-teman yang udah pernah nonton ke sana pasti sudah tahu lah ya VIP Oke, Deluxe ini. oke. Nah, ini juga servisnya full Oke. food and beverage, free flow. Kemudian ada beberapa tambahan aktivasi nanti yang akan kita berikan. Nah, ini menarik lah ya. Kemudian yang tadi VIP luxury tent tadi juga ini kita bangun secara khusus. Tahun lalu kita sudah uji coba di tikungan 1 dan alhamdulillah berhasil ya. Kita dapat view yang bagus. Nah, ini kita duplikasi tetapi ke tikungan yang berbeda, tetapi pada posisi aksi yang lebih seru. Kalau tikungan 1 kelihatan hanya sekali set. Nah, kalau umpamanya nanti yang di loop bisa kita lihat semua. Oh, luar biasa. Ini ya. juga kenapa kita buat? Nah, kita ingin memberi fasilitas kepada masyarakat yang ingin menonton mewah tapi belum sampai ke VIP Premier dan ke VIP Deluxe, Iya. tapi ingin nonton nyaman. Nah, maka kita buatlah yang tenda ini, Tenda tapi itu. mewah juga. Oke. Makanya full AC, food and beverage. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ya premium grandstand yang tadinya belum full atapnya, tahun ini yang A, B, C, K sudah full atap, dan nanti ada grandstand C yang semula tidak beratap sekarang sudah full juga atapnya. Sudah full atapnya Nah, gitu, Pak. Kalau yang lain masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya di grandstand zona E, G, H, I masih belum berubah, masih sama seperti Masih yang sama ya. sebelumnya. Dan itu masih tersedia ya sampai saat ini ya, Masih Pak? tersedia Ya, karena kan tersedia, program kita ini masih pre-sale 1 ya. Oke. Nah, Makanya warga harus buru-buru Makassar. nih belinya. Oke. Nah, warga Makassar yang mau mencoba melihat langsung di sana di Mandalika, ayo sekarang, karena mumpung saat ini MGPL Road to Makassar ya, Indonesian GP, dan tentunya ini nanti besok ya. Besok dan lusa itu ada activation-nya seperti itu. Iya. Oke. Nah, kalau sama sih ke Pak Samsul lagi nih, Pak. Setelah periode presale berakhir, nah, apakah ada promo menarik lainnya yang akan ditawarkan di gelaran event ini, Pak? Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, memang paling menarik sebelumnya early bird kemarin, udah habis ya. Nah, kemudian pre-sale pertama ini nanti akan berakhir di 31 April. Nah, sesudah itu memang masih ada program-program lainnya, tetapi tidak semenarik 2 periode awal ini. Oh, iya, Nah, kenapa begitu? Karena diskonnya yang gila-gilaan di 2 periode ini. ya. Sesudah ini kita merencanakan mengurangi secara drastis diskonnya. Kenapa? Karena harga tiket sendiri aslinya memang sudah kita turunkan dari tahun lalu. Nah, contohnya seperti premium grandstand tadi yang dari 2,5 juta tahun lalu, tahun ini cuma 1 juta berapa tadi jadinya sebelum diskon itu Pak Andi ya? 1.700.000 sekian. Jadi udah turun drastis memang harga aslinya. Jadi secara gradual diskonnya juga kita kurangi. Begitu ya, seperti Pak itu. ya. Oke, luar biasa. Ini warga Makassar ini apa ya, penawaran-penawaran disampaikan kali ini memang harga-harganya ini drastis turun seperti itu ya. Ini sebenarnya kenapa sih Pak bisa turun seperti itu? Ini pelayanannya semakin bagus tapi kok semakin turun gitu Pak? Ya, jadi kita ingin memberi akses seluas-luasnya kepada masyarakat, Iya. terutama yang fans fanatik MotoGP di MotoGP. Mandalika, tetapi ya masih berhitung secara detail angka-angka gitu ya. Jadi kita berharap dengan kita turunkan harga tiket paling tidak bisa membantu
mengurangi kos untuk datang ke Mandalika. Oke. Ini tadi kan pengurangannya cukup banyak dalam semua kategori, lebih dari 500.000 dalam semua kategori. Ya. Nah, Oke, itu kita baik. harapkan menjadi subsidi bagi perjalanan ke Mandalika. Oke, baik, ini menarik sekali dan semakin hangat perbincangan kita, pemirsa. Dan sebelum kita lanjut, Pak Andi, kemudian Pak Samsul dan juga Mbak Grace, sabar dulu ya sebentar, kita break dulu sejenak. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, kita break sejenak untuk mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Talkshow Mak Bicara, Makassar Bicara.